tengah dunia ekonomi yang semakin kompleks, Islam menawarkan sistem ekonomi yang unik. Sistem ini bukan hanya soal untung rugi, tapi juga soal kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Itulah kenapa hukum ekonomi syariah semakin dilirik karena ia membawa solusi yang manusiawi dan berkah. Secara sederhana, hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi umat Islam, baik individu, kelompok, maupun lembaga yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, jujur, dan transparan yang mampu menjaga 5 hal penting dalam hidup, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, semua bentuk transaksi harus dilakukan secara halal dan bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, maupun maisir atau spekulasi. Hukum ekonomi syariah dibangun di atas 6 asas utama yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam mengatur kehidupan ekonomi. Pertama, asas kesatuan atau tauhid, yang artinya setiap aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari nilai ketuhanan. Ini mengingatkan kita bahwa semua transaksi dan keputusan ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, asas keseimbangan, yaitu keadilan dalam hubungan antar manusia, baik dalam transaksi, kerjasama, maupun distribusi kekayaan. Selanjutnya ada asas kebebasan dengan tanggung jawab, yaitu Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berusaha dan memperoleh kekayaan, tetapi tetap dibatasi oleh tanggung jawab sosial seperti kewajiban berzakat dan bersedekah. Asas keempat adalah tanggung jawab, yang berarti setiap keputusan ekonomi harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Lalu yang kelima adalah asas kebenaran, di mana kejujuran menjadi landasan dalam setiap transaksi, akad, dan bentuk kerjasama. Terakhir, asas keadilan, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan kepentingan masyarakat luas. Semua asas ini menjadi landasan moral dalam sistem ekonomi Islam. Sumber hukum dalam ekonomi syariah berasal dari 5 dasar utama. Yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup dan memuat banyak prinsip dasar ekonomi, seperti larangan riba, perintah untuk menepati akad, serta keharusan berlaku adil. Kedua adalah As-Sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi isi Al-Quran. Sunnah membantu umat Islam memahami bentuk-bentuk transaksi yang sah, tata cara bermuamalah, dan nilai-nilai etika dalam perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu ijma, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu perkara tertentu. Ijma menunjukkan bahwa hukum Islam bisa berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Keempat, ada ijtihad, yaitu usaha intelektual dari para mujtahid untuk menetapkan hukum baru atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kelima adalah qiyas, yaitu analogi hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum atas suatu masalah baru dengan membandingkannya pada kasus lama yang serupa dan telah ada hukumnya. Kelima sumber ini membentuk fondasi yang kuat, menjadikan hukum ekonomi syariah fleksibel, namun tetap berakar pada prinsip yang kokoh. Dalam praktiknya, hukum ekonomi Islam berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah prinsip tauhid dan ukhuwah Islamiyah, artinya setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan sebagai ibadah dan berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ukhuwah Islamiyah menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam bermuamalah. Ini mendorong kita untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama. Prinsip yang kedua adalah bekerja dan produktivitas. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bekerja bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, produktivitas dan kejujuran dalam bekerja sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Prinsip yang ketiga adalah distribusi kekayaan yang adil. Islam tidak ingin kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sistem ekonomi Islam mendorong pemerataan dan keadilan sosial. Dengan prinsip ini, ekonomi tidak hanya dinilai dari sisi angka, tetapi dari sejauh mana ia memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Nah, bagaimana hukum ekonomi syariah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu akad murabahah. Digunakan di perbankan syariah, bank membeli barang kebutuhan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Tidak ada bunga,
Semuanya jelas dan transparan. Yang kedua yaitu arisan kurban. Inovasi berbasis budaya lokal yang sejalan dengan syariah, anggota arisan mencicil biaya kurban dan mendapatkan hewan kurban secara bergiliran setiap tahun. Ini mendorong pemerataan ibadah sekaligus solidaritas sosial. Yang ketiga yaitu wakaf tunai. Masyarakat bisa mewakafkan uang yang kemudian dikelola untuk pendidikan, layanan kesehatan, atau modal usaha produktif. Wakaf tunai adalah instrumen pemberdayaan ekonomi yang sangat relevan untuk era sekarang. Bisa disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sistem yang menyeluruh, tidak hanya mengatur hal haram transaksi, tapi juga membangun tatanan ekonomi yang adil, berkah, dan manusiawi. Sumber hukumnya yang kokoh, asas-asasnya yang luhur, dan praktiknya yang relevan menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sistem masa lalu, tetapi sangat cocok untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan semoga kita bisa lebih memahami bahwa menjadi seorang muslim yang taat juga berarti menjadi pelaku ekonomi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir.